Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nailatul Fadilah dari kelas 1 Teknik Informatika F, TICF, dengan NIM 2555301-018. Di sini saya akan membuat program yang melibatkan array 2 dimensi. Dan di sini saya menyediakan dua soal dengan studi kasus. Soal yang pertama yaitu pengolahan data nilai siswa menggunakan array 2 dimensi. Studi kasusnya yaitu terdapat 3 orang siswa dan setiap siswa memiliki 3 nilai tugas. Seluruh data nilai tersebut disimpan dalam sebuah array 2 dimensi, di mana baris menunjukkan siswa dan kolom menunjukkan nilai tugas. Kemudian soal yang kedua yaitu pengolahan data harga menggunakan array 2 dimensi. Nah, studi kasusnya yaitu sebuah toko memiliki 3 cabang. Setiap cabang mencatat data harga penjualan selama 4 hari. Data tersebut disimpan dalam bentuk array 2 dimensi, di mana baris mewakili cabang toko dan kolom mewakili hari penjualan. Kita buat dulu inisialisasi atau deklarasi array-nya. Integer, nama datanya yaitu nilai, sama dengan tanda kurung kurawal. Nah, di sini kita bikin nilai-nilainya ya. Ada 80, 90, 70, tutup, kemudian koma, kurung kurawal lagi. Kemudian kita buat 60, 85, 75, baris yang terakhir yaitu 80, 88 ya, 92 dan 84. Tutup, titik koma. Nah, di sini ini mewakili ada yang 2 tanda kurung siku. Nah, kalau di array 2 dimensi itu kurung siku ini itu ada 2. Nah, kalau 1 dimensi itu kurung sikunya hanya ada 1. Nah, kalau misalnya nanti 3 dimensi berarti kurung sikunya ada 3. Nah, kolom atau kurung siku yang pertama ini itu mewakili baris, dan tanda kurung siku yang kedua itu mewakili kolom. Nah, di sini kita punya banyak 3 kolom dan 3 baris. 3 kali 3 sama ya. Nah, kemudian setelah dari memasukkan semua data atau nilai yang disimpan dalam array data nilai, nah di sini kita akan membuat pesan yang akan tampil nih setelah kita mendeklarasikan ya. Kita di sini mengetikkan SOUT ya, System Out Println, dengan pesan yaitu isi array 2 dimensi adalah. Nah, kemudian setelah kita membuat membuat pesan isi array 2 dimensi, kita bikin lagi pesan di bawahnya. Pesan yang kedua yaitu setelah kita membuat pesan isi array 2 dimensi ini, kita buat lagi di bawahnya yaitu system out println dalam kurung yaitu array type to string nilai, dalam kurung nilai. Nah, ini adalah untuk menampilkan nilainya nanti ya. Jadi kan dia bakal muncul pesan isi array 2 dimensi. Nah, array deep to string ini berfungsi untuk menampilkan array-nya tersebut. Nah, array deep to string dalam kurung nilai ini itu adalah sebuah metode yang dipakai untuk menampilkan seluruh isi array-nya tersebut. Jadi seluruh isi array 2 dimensi ini sekaligus akan ditampilkan oleh si array deep to string ini. Nah, inilah fungsi dari array deep to string. Kalau seandainya kita cuma pakai to string aja, itu biasanya hasilnya cuma alamat memori. Makanya di array 2 dimensi itu kita harus pakai deep to string untuk menampilkan seluruh isi array 2 dimensi sekaligus. Nah, kemudian di sini kita mengetikkan looping ya. Di sini kita pakai looping for dalam kurung
integer, kita inisialisasikan i-nya terlebih dahulu. Integer i sama dengan 0. Titik koma. I lebih kecil dari nilai dot length. Length ini panjang data ya, atau banyak data. Lalu titik koma, titik koma, incrementnya i plus plus. Nah, kemudian masih dalam looping for ini, kita buat lagi integer total sama dengan 0. Nah, kita buat nested loop ya. Ada looping di dalam looping. Sini kita tulis lagi for j, kita inisialisasikan dengan in sama dengan 0, integer. Titik koma j lebih kecil dari nilai dot length. J plus plus atau increment j. Kemudian total. Nah, ini untuk menghitung total ya. Tunggu. Nilai kurung siku. Lupa ya. Total sama dengan total tambah sama dengan nilai dalam kurung siku i 2 kali ya, karena ini array 2 dimensi, baru titik koma. Yang satu mewakili baris dan yang satu lagi mewakili kolom. Kemudian sini kita ketikkan sort system out println untuk menampilkan pesan total nilai itu sama dengan total nilai siswa ke tambah i ditambah 1 tambah di tanda petik sama dengan tambah lagi total. Oke. Ini error di ini salah naruh. Tunggu. Oke, di sini kita runkan filenya. Run. Nah, ini adalah hasil dari programnya ya, ini outputnya. Isi array 2 dimensi 80, 90, 70, 60, 85, 75, 88, 92, dan 84. Total nilai siswa ke 1 itu adalah 280, yang kedua itu 255, dan yang ketiga 252. Nah, di sini kan for integer i sama dengan 0. Nah, jadi yang pertama kali itu i itu masih 0 nilainya. Nah, kemudian masuk lagi ke kondisinya. I lebih kecil, apakah lebih kecil dari nilai dot length. Nah, di sini itu panjang nilainya, ini datanya atau banyak data itu adalah 3. Nah, jadi jika dia masih kecil dari 3, itu maka kita langsung masuk ke looping yang kedua atau inner loopnya ya. Ini kan outer loop. Nah, kita langsung masuk ke yang J yang merupakan inner loopnya. Nah, tadi itu nilai I itu adalah 0, masih 0. Dan 0 itu masih lebih kecil dari 3. Nah, maka kita proses di inner loop. Apakah J itu sama dengan, nah kan yang pertama ini J kan. J, inisialisasi pertamanya nilainya adalah 0. Nah, kemudian masuk lagi ke kondisi. Apakah J itu nilainya lebih kecil dari I?
apakah lebih kecil dari 3? Nah, 0 itu lebih kecil dari 3 ya, sehingga itu kita masuk ke total tambah sama dengan nilai baris kolom. Nah, barisnya tadi I itu masih sama dengan 0, dan J itu juga masih sama dengan 0. Nah, berarti di baris yang pertama itu di yang dicetak pertama kali itu adalah angka atau nilai yang berada di indeks baris ke-0 dan juga kolom ke-0. Nah, itu adalah 80. Sehingga yang akan kita cetak itu adalah 80. Nah, balik lagi nih, setelah itu ke dia increment lagi. Setelah increment dia balik lagi, J sama dengan, sekarang karena sudah di increment maka J sama dengan 1. Nah, apakah 1 masih lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah iya. Kemudian dicetak lagi, tadi I-nya itu masih 0 dan J-nya sekarang sudah 1. Kita lihat lagi, baris ke-0, indeks ke-0 dengan kolom ke-1 itu adalah 90. Nah, kemudian kita tambah lagi menjadi 3 J-nya karena increment, menjadi 2. Nah, 2 itu adalah 70 nih. Di I atau baris yang ke-0, masih 0 ya I-nya, dan J-nya sama dengan 2. Nah, berarti itu adalah 70. Nah, kemudian kita totalin dengan rumus total sama dengan total ditambah nilai. Nah, ini adalah 80 ditambah 90 tambah 70, maka hasilnya adalah 240. Nah, berarti langsung nih, setelah itu kita cek lagi apakah 3. Nah, nanti kan dia tambah lagi jadi 3. J sama dengan 3. Nah, apakah J itu masih lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah enggak. Nah, berarti dia nggak nambah lagi nih. Kemudian, setelah itu dia bakal mencetak pesan. Sistem Outprint Learn total nilai siswa ke. Nah, tadi kan siswanya masih ke berapa? Masih dia di baris ke-0 sih, I-nya itu sama dengan 0 tadi awalnya. Nah, berarti I ditambah 1 nih sama dengan 1. Berarti total nilai siswa ke 1 ditambah itu sama dengan, tambah lagi, kita panggil variabel total. Nah, totalnya tadi sudah kita hitung, 240. Nah, berarti pesan yang akan muncul pertama kali itu nanti adalah total nilai siswa pertama atau yang ke-1 itu adalah 240. Nah, kemudian setelah kita mencetak pesan ini, kita balik lagi ke outer loop. Nah, di outer loop itu I sama dengan 0 tadi kan. Nah, berarti kita increment lagi, maka I akan menjadi 1. Integer I sama dengan 1. Nah, apakah 1 itu masih lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah ya, masih lebih kecil dari 3. Dia masuk lagi ke inner loop, dimulai lagi dari 0 J-nya. J sama dengan 0, J apakah masih lebih kecil dari 3? Jawabannya ya, masih lebih kecil dari 3. Nah, masuk lagi nih, nilai I mewakili baris dan kolom. Baris pertama, baris atau I, nah I yang tadi, I-nya itu sudah 1 ya, berarti baris ke-1 nih. Baris ke-1 atau sebenarnya ini baris kedua ya, tapi kita menyebutnya baris ke-1 atau indeks pertama. Nah, indeks ke-1. Nah, kemudian kita lihat lagi di kolomnya ini. Kolomnya itu kan J ya. J-nya tadi masih 0. Nah, berarti 0 itu masih angka yang pertama nih. Kolom yang pertama, indeks 0 itu adalah kolom yang pertama. Nah, apa itu angkanya? 60. Kita cetak lagi 60, kemudian kita increment lagi, seterusnya begitu, sehingga nanti setelah semuanya sudah ditulis sampai dia J ini udah 3 lagi, maka 3 itu tidak lebih kecil dari 3, maka berhenti, maka kita akan mencetak lagi pesannya. Sistem Outprint Learn, total nilai siswa ke 2, karena I-nya tadi 1 ya, ditambah 1 maka sama dengan 2, kita panggil lagi variabel totalnya. Totalnya itu berapa? 60 ditambah 85 tambah 75. Nah, kemudian bakal seperti itu terus. Sampailah nanti ketika outer loop-nya ini ya, si I-nya itu sudah melebihi dari 2 atau 3 tidak lebih kecil dari 3. Nah, berhentilah jadi sana. Kita masuk ke soal yang kedua. Sama seperti tadi, kita deklarasikan dulu. Ini kita pakai nama data array-nya yaitu adalah penjualan. Integer, tanda kurung siku lagi, kemudian penjualan
sama dengan kurung berawal. Sini harganya misalnya 100, 120, 90.000, terus 110, 150, 130, kemudian 140, lalu 160, lalu 80.000, 95.000, dan 100.000, kemudian 105.000. Oke. Lalu di sini setelah kita deklarasikan, kita buat dulu loopingnya lagi ya. For, kita inisialisasikan i, integer sama dengan 0, titik koma, i itu lebih kecil, i lebih kecil dari penjualan.length, titik koma, i plus atau increment. Kemudian setelah dari for ini kita langsung inisialisasikan lagi total dengan tipe data integer sama dengan 0. Kemudian kita buat for lagi, nested loop ya. For sama dengan integer j sama dengan 0, j kurang dari atau kecil dari penjualan dalam kurung siku i dot length, j plus atau increment j. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke total sama dengan total tambah sama dengan penjualan, array ya, i dalam kurung siku, titik koma, kemudian di sini kita buat sistem out println total penjualan cabang ke tambah i tambah 1. Oke, udah siap ya guys, udah siap ya. Nah, kemudian di sini kita runkan filenya.
Nah, ini adalah outputnya. Total penjualan cabang ke-1 sama dengan 400.000, yang kedua 520, dan yang ketiga 400.000 juga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.